Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Kamis tanggal 10 November 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD. Seperti apa perkembangan ya, daripada pergerakan XAU-USD saat ini. Langsung aja kita lihat di chart. Kalau kita lihat ya dari pergerakan XAU-USD di hari kemarin itu memperlihatkan posisi di mana buyer dan seller ya, memiliki kekuatan yang seimbang meskipun candle ditutup di candle warna merah. Dan tentunya kalau kita perhatikan secara struktur pergerakan XAU-USD ya, setelah pasca dia break di area strong terkuatnya 1674 ya, poin 76 di area sini terjadi breakout menjauh daripada EMA 50 dan break di atas area trend line ya, keluar dari jalur, dan posisinya saat ini memang menguji kuat ya, yaitu di wilayah 1729.41 sampai dengan 1725.48 area 38,2%. Ini yang menjadi sebuah catatan ya, di mana apakah area ini akan terjadi break di atas atau masih membentuk sebuah potensi pembalikan ya dari posisi candle yang nanti terjadi di hari ini. Kalau kita perhatikan, karena posisi hari ini itu banyak sekali news yang akan rilis, salah satu inflation rate ya, dan jobless claim juga rilis hari ini ya. Kalau kita lihat dari jadwalnya nanti mungkin kita akan bahas sedikit ya. Dan posisi saat ini Anda bisa lihat posisi candle masih kecenderungannya buyer dan seller ya, memiliki kekuatan seimbang ya di hari kemarin, dan dalam tekanan buyer yang cukup besar ya sampai dengan saat ini, di mana terjadi gelombang impulsif bullish yang cukup kuat ya. Ini candle impulsif bullish, Marubozu bullish ya, terus kemudian disusul lagi impulsif bullish yang besar sekali ya, dan posisinya di hari kemarin tidak terlalu besar secara range pergerakan. Kalau kita ukur posisinya itu di kisaran $20 ya, masuk rata-rata dalam pergerakan harian. Tapi kalau kita lihat posisi kemarin, kenaikannya juga sempat hanya sebatas sebentar ya, seperti membentuk sebuah ekor ya, kenaikannya sampai di area 1722. Ini posisi di hari kemarin ya. Sekarang coba kita lihat di time frame 4 jam ya, untuk kita melihat lebih detail daripada swing pergerakannya. Nah, kalau kita lihat dari posisinya ya, ini membentuk sebuah wave ya, 1 2 ya, ini perhatikan 1 2 3 ya. Dan ini mencari titik wave keempat atau gelombang korektif, di mana setelah gelombang impulsif ini masuk pada gelombang korektif. Nah, kalau kita tandain kemarin posisinya, perhatikan ini terjadi false break ya, terjadi false break di time frame 4 jam, di mana sempat terjadi breakout di atas 1716.72 ya, yang menjadikan tertingginya di breakout ya, membentuk sebuah high baru yaitu 1722.27, tapi dia gagal meneruskan kenaikannya dengan target kita yang sudah kita tandain, yaitu 1729.41 sampai 1725.48. Dan harga kembali lagi turun masuk kepada area konsolidasi, perhatikan. Dan di bawah pun ada 2 kali ya, sempat terjadi breakout tapi juga gagal. Dan candle di time frame 4 jam ditutup di candle bearish engulfing. Tapi ini bearish engulfing masih dalam kondisi ya, atau di area konsolidasi, bukan di sebuah area support ataupun resisten yang kuat kecenderungannya. Dan besar kemungkinan hari ini masih mencari titik area di mana buyer dan seller ini sama-sama masih kuat nekan, karena masih dalam area konsolidasi. Ini yang bisa kita lihat di time frame 4 jam. Dan hari ini apakah pergerakannya mampu dia bergerak menuju area 50% sampai dengan 61,8% ya. Secara pergerakan di posisi hari kemarin ini sempat terjadi false break di area ini. Coba nanti kita lihat lagi di time frame 1 jamnya ya. Nah, di time frame 1 jam posisinya seperti ini ya teman-teman. Anda perhatikan
Dan area 23,6% ini berkali-kali terjadi sentuhan ya atau rejection di wilayah ini ya. 1, 2, 3 kali area 23,6%, 1704,42. Dan posisinya memang masih konsolidasi dan masih membentuk sebuah area yang memberikan informasi kuat mencari titik di mana area tersebut ya, apakah betul-betul bisa kuat naik atau masih kecenderungannya akan koreksi minimal mendekati 38,2% ya, titik selanjutnya yang akan diuji untuk tingkat koreksinya. Dan kalau kita lihat secara news ya, sebentar di sini ada core inflation rate ya, ada core inflation rate kalau kita perhatikan, di mana nantinya akan rilis previousnya itu 6,6%, forecastnya adalah 6,5%. Ya, perhatikan di sini kalau terjadi pastinya indeks dolar akan melemah karena ada penurunan ya 0,1% dari core inflation rate-nya, dan indeks dolar akan melemah, XAUUSD akan terjadi kenaikan. Dan kemudian ada inflation rate juga ya, kalau kita perhatikan inflation rate di mana previously data inflasi Amerika terakhir kan 8,2% ya. Ada penurunan hanya 1%, 0,1% di keluarnya di bulan sebelumnya, dan hari ini diprediksikan turun ya menjadi 8%. Apakah ini nanti akan berdampak kuat? Yang pastinya akan terjadi perubahan ya, kekuatan bullish ataupun bearishnya. Yang pastinya kalau nanti inflation rate-nya turun ya indeks dolar pasti akan turun. Seperti itu. Dan meskipun kalau kita lihat korelasinya kepada The Fed yang masih agresif ya dalam menaikkan tingkat suku bunga sebesar 75 basis point, apakah masih mempengaruhi pasar melihat kondisinya masih agresif dalam menaikkan suku bunga ini? Mereka masih menganggap bahwasanya istilahnya ketakutan pasar kan saat ini masih tergolong kuat, takut akan terjadi resesi. Dan kalau terjadi resesi, orang berbondong-bondong untuk safe haven di emas, yang pastinya seperti itu, yang mencari aset yang aman. Nah, ini kadangkala news itu berbanding terbalik ya dari hasilnya. Itu bisa terjadi, dan itu kalau nanti bisa terjadi ya XAUUSD pasti akan terjadi kenaikan. Nah, gambarannya seperti itu. Makanya semua bisa terjadi ya, kondisinya nanti tinggal seperti apa sentimen pasar menangkap daripada news malam ini. Yang pastinya teman-teman hati-hati, kalau saran saya sih sebelum news rilis jangan ada posisi untuk entry dulu, lebih baik tunggu perkembangannya ya, kemudian struktur marketnya kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, baru kalau market sudah kembali normal, kembali ke jalurnya, baru kita bisa entry posisi. Gambarannya seperti itu ya. Dan skenarionya kalau dari saya pribadi ya, saya akan menunggu area pantau 38,2%. Mungkin kalau kita transaksi ya hari ini, saya lebih baik sesi Asia atau sesi Eropa lah. Kalau nanti ada peluang yang bisa diambil dan tidak terlalu besar, kita ngambil taking profitnya, contohnya kayak scalping atau intraday ya, target ambil 3-5 dolar ya, itu boleh lah ya menurut saya. Jadi ini saat ini menurut saya pergerakan bisa menuju area EMA 50 ya, sekali lagi bisa pantau wilayah 38,2%, 1696 ya. Kalau nanti ini di breakout ya dia menuju ke area golden level, yaitu di 50% sampai 61,8%. Ya, gambaran saya seperti itu, dengan target yang masih sama, posisinya tidak ada perubahan, masih di area sini, karena saya di weekly mengukur daripada range weekly-nya menuju area ini kurang lebih kemarin kalau nggak salah 63 dolar ya dari titik terendahnya. Itu masih make sense ya menurut saya. Jadi skenarionya seperti apa selama pergerakan, kalau ini nanti ternyata dia kembali lagi seperti ini ya, dia bergerak sideways lagi ya, masih konsolidasi panjang, ininya seperti itu. Tapi sisi lain saya tetap menunggu potensi dari pergerakan ini
minimal dia terkoreksi ya, tunggu aja sampai wilayah area pantau di sini. Sampai nanti di sini ada potensi pembalikan pattern, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, bisa buy, stop loss di bawah. Ya, target minimal aja sampai dengan 1706 contohnya. Ya, sampai sini. Ya, karena ada juga pun nanti sesi Asia sampai sesi Eropa, kalau kita perhatikan dia bergeraknya seperti ini, kurang lebih ya tidak keluar dari jalur konsolidasinya gitu. Jadi dilihat aja gambarannya seperti apa ya. Nah, gambaran saya posisinya sih seperti ini. Nah, bisa juga dia akan kembali sampai dengan posisinya dia breakout daripada 1716.72 menuju wilayah targetnya. Nah, ini gambarannya sih seperti ini. Ya, keluar dari jalur. Tapi kalau nantinya posisinya menguat dulu di kisaran 1716.72 ya dia bisa break dulu di atas itu, baru menuju ke area 1725, area 38,2%. Ini ya gambaran daripada trading plan saya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Semoga aja bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jadi tetap hati-hati untuk hari ini yang transaksi, karena news hari ini akan rilis cukup banyak dan sangat berpengaruh ya, karena ada inflation rate itu berhubungan dengan the Fed yang tadi sudah saya bahas. Dan sekali lagi ya, ini trading plan saya, bisa diikutin bisa tidak, sifatnya hanya sekedar informasi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga semua teman-teman kita bisa mendapatkan manfaat yang sama juga. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.